Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama Minggu Advent pertama, diambil dari Lukas pasal 21, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat 36. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu semua gereja di dunia mengakhiri tahunnya dengan sebutan tahun gereja nih, atau akhir tahun gereja. Dan pada saat ini semua gereja di dunia memasuki tahun yang baru yang disebut dengan Advent pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika minggu Advent pertama akan tiba, maka hampir di semua gereja, bahkan hampir di semua rumah orang-orang Kristen, mulai ada tanda-tanda bahwa Advent pertama itu akan tiba, di mana mulai berdiri pohon Natal
berikut dengan pernak-perniknya dan sebagainya. Orang-orang Kristen dan juga gereja mulai disibukkan untuk mempersiapkan diri menjelang Minggu Advent. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Advent adalah penantian. Advent, kita masuk dalam minggu yang menghantarkan kita kepada sebuah penantian. Secara umum, orang-orang Kristen ketika memasuki Advent, yang ada di dalam pikirannya adalah hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang Kristen di Minggu Advent secara umum mempersiapkan dirinya untuk menantikan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sibuk dengan latihan kur, sibuk dengan latihan drama. Kalau gereja-gereja di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara sibuk dengan latihan untuk membaca ayat-ayat yang akan ditampilkan pada ibadah Natal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bolehlah kita menyibukkan diri untuk menanti kelahiran Tuhan Yesus. Tapi dalam ayat ini, dalam nats ini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan kembali datang kedua kali, bahwa zaman akhir ini akan berakhir. Zaman akhir ini tertuju bergerak kepada akhir zaman. Oleh karenanya diminta agar semua orang-orang percaya untuk mempersiapkan diri pada zaman akhir ini, bahwa zaman akhir ini akan berakhir, akan sampai kepada ujung atau akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan para murid, dengan orang-orang banyak, Yesus melihat bagaimana orang-orang banyak termasuk dengan murid-muridnya sibuk dengan aktivitasnya dan lain sebagainya. Seakan-akan dunia ini akan bertahan terus-menerus, seakan-akan apa yang mereka saksikan itu akan terus ada dalam pandangan mata mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus berkata tadi bahwa tanda-tanda akhir zaman itu benar-benar akan ada. Itu diawali dengan matahari, bulan, bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Artinya saudaraku, bahwa matahari tidak lagi memberikan kenyamanan. Dia akan bisa membuat orang kebingungan, serba susah. Kita ingat tahun lalu bagaimana musim panas itu berlangsung begitu lama, yang mestinya waktunya hujan tidak kunjung hujan, panas berkepanjangan terjadi. Manusia dibuatnya serba tidak enak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bumi ini pun akan dibuat oleh Tuhan bergelora bersamaan dengan air-air laut dan membuat banyak orang ketakutan. Nah, saudaraku, itu pun baru awal. Nah, saudaraku, ada banyak orang yang mati ketakutan dan lain sebagainya. Yesus kemudian berkata, dalam situasi seperti ini orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian dia bersamaan dengan awan itu ada di atas, dan kemudian Yesus pun menghilang di tengah-tengah awan. Dan kemudian dikatakan bahwa dari tengah-tengah awan itu akan
datang anak manusia dengan kekuasaannya, dengan kemuliaannya. Apabila itu terjadi, angkat mukamu, jangan kau alihkan wajahmu, jangan kau sembunyikan wajahmu. Yesus berkata di ayat 28, arahkan pandanganmu kepada anak manusia yang datang dari tengah awan, karena dia adalah sumber penyelamatmu, dan itu sudah dekat. Artinya saudaraku, bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan. Di akhir zaman, ketika Yesus itu datang, maka hanya ada dua tempat yang dipersiapkan kepada manusia, surga dan neraka. Surga itu bagi orang yang tidak setia kepada Yesus, tidak hanya percaya, tidak setia. Kemudian surga itu adalah tempat orang-orang yang setia, yang selalu mengarahkan hatinya, yang selalu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Yesus pun berkata, pohon ara, pohon-pohon yang lain, kalau sudah mulai bertunas, maka akan ada musim panas, dan itu sudah dekat. Nah saudara, itu terus terjadi setiap tahun, sekaligus mengingatkan, hei manusia, hei orang-orang percaya, jangan mau ditenggelamkan oleh nikmat dunia ini. Justru dunia ini pun kadang membuat kita tertawa, kadang membuat kita menangis. Ketika dunia ini membuat kita tertawa, jangan ditenggelamkan oleh sukacitamu dan kemudian mengalihkan pandanganmu tidak lagi kepada Yesus. Hai orang-orang yang sering bersedih hati dibuat oleh kekejaman dunia ini, jangan mau ditenggelamkan oleh kekejaman dunia ini. Terus arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus, karena sumber keselamatan itu adalah Yesus. Nah saudaraku, mimbar-mimbar gereja pada umumnya dibuat dengan warna ungu. Warna ungu itu adalah lambang kerajaan. Kita bertanya, memang ada apa dengan kerajaan? Kerajaan itu adalah penguasa. Kerajaan itu dia punya kuasa untuk melakukan apapun. Tapi kerajaan yang dimaksudkan dengan ungu pada saat ini adalah kerajaan di mana Yesus sekarang menjadi penguasa. Yesus itu adalah sumber pengampunan. Ketika kita melihat warna ungu adalah warna kerajaan, maka kita lihat Yesus adalah sumber pengampunan, Yesus adalah sumber keselamatan. Dan ingat, Yesus akan datang kedua kali. Manfaatkanlah masa Advent yang 4 kali ini dengan terus bergumul dan sekaligus meminta kepada Tuhan untuk diampuni, supaya ketika kita merayakan kelahiran Yesus, maka kita teringat bahwa Yesus itu suatu ketika akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, seperti yang kita katakan di dalam iman pengakuan orang Kristen setiap kita beribadah minggu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang pada saat ini tidak mau tahu dengan Yesus yang akan datang kedua kali. Mereka ditenggelamkan oleh situasi, mereka ditenggelamkan oleh jabatan yang mungkin mengenakan bagi mereka. Mereka ditenggelamkan oleh harta kekayaan yang mungkin itu mengenakan bagi mereka. Ada juga orang ditenggelamkan oleh kemiskinan dan kemudian seakan berkata Tuhan itu tidak mengasihi mereka. Padahal dunia ini tidak bisa menjadi tolak ukur bagi kita untuk melihat kasih Tuhan itu. Apapun yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka lewat perikop pada hari ini kita diminta untuk berjaga-jaga. Topik Minggu Advent pertama ini dalam bahasa Batak dikatakan dungo jalan manuk tong martangiang. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bangkitlah, bangunlah, teruslah berdoa, tekunlah berdoa. Berdoa untuk apa? Bolehlah berdoa untuk minta berkat harta yang melimpah. Bolehlah meminta
kepada Tuhan kepintaran, meminta jabatan. Tapi yang terutama adalah dalam doamu minta supaya Roh Kudus selalu ada dalam hidupmu, menguatkanmu, supaya di dalam perjalananmu, langkahmu dipastikan memang mengarah kepada wajah Tuhan itu. Karena pada nas kita dikatakan Anak Manusia akan turun dari tengah-tengah awan, dan dikatakan semua manusia diminta untuk mengangkat wajahnya, mengarahkan wajahnya kepada Anak Manusia yang datang itu, karena dia adalah sumber keselamatan itu. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga ketika masa penantian kita itu tiba? Tentu orang-orang yang setia kepada Yesus. Siapakah orang-orang yang setia kepada Yesus? Tentu bukan orang yang mengatakan Tuhan, 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 tetapi adalah orang yang mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus itu yang paling utama adalah mengasihi sesama. Tunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu dengan mengasihi sesamamu. Kita harus peduli dengan sesama. Kalau kita adalah orang yang kaya, melimpah harta, pakai itu untuk mengasihi sesamamu. Kalau kita kebetulan memiliki jabatan yang tinggi, pakai itu untuk mengasihi sesamamu. Oleh karenanya saudaraku, Yesus pun pernah memberikan perumpamaan. Dalam Matius pasal 25, pada ayatnya yang 31 sampai dengan ayatnya 46. Bahwa suatu ketika manusia itu akan dibagi dua. Ada yang namanya domba, ada yang namanya kambing. Kambing itu masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak mau peduli dengan orang kecil, dengan orang miskin. Yang domba masuk surga karena mereka peduli dengan orang miskin. Yesus mengatakan, aku telanjang kau tak kasih pakaian, aku lapar kau tak kasih makan, aku sakit kau tak datang membesuk. Orang yang disebut kambing itu, kapan kau Tuhan kulihat telanjang, kapan kau Tuhan kulihat lapar, kapan kau Tuhan kulihat haus. Yesus hanya berkata, ketika kau perbuat kepada orang kecil. Itu artinya ketika kau tak mau peduli dengan orang miskin. Ya, kita teringat juga bagaimana ketika Maria kemudian menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal pada zamannya. Dia usapkan itu ke kaki Yesus. Kemudian saudaraku Yudas Iskariot, tentu mewakili murid-murid Yesus, kemudian marah dan menegur. Seandainya minyak narwastu itu dijual, maka akan mendapatkan nilai sekian dinar, dan itu bisa diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus berkata, orang miskin itu akan terus ada padamu. Itu artinya saudaraku, Yesus memberikan pesan bahwa orang miskin itu akan terus ada, dan itu harus menjadi perhatian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karenanya saudaraku, dalam konteks Advent yang pertama ini, ya banyak panitia-panitia di gerejaku HKBP Bojong Menteng Bekasi. Ada panitia Natal Remaja Naposo, ada panitia sekolah minggu, ada panitia Natal Parhalado, ada panitia Natal seksi perempuan, ada panitia Natal seksi ama, ada panitia Natal sosial bersama dengan Inahana, bersama dengan ibu-ibu yang janda, dan kemudian semua panitia itu sibuk mempersiapkan untuk Natal. Pastilah banyak biaya saudaraku yang habis. Tapi saudaraku, lewat Natal ini mestinya semua panitia juga memberikan waktu, kesempatan, dan pikirannya juga. Ya, berikanlah kado juga kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarmu, supaya kelahiran Yesus itu tidak hanya menyenangkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya duit, orang-orang pejabat tinggi, ya juga dia harus menyenangkan orang-orang yang miskin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
panitia Natal remaja Naposo kami, mereka memberikan waktu untuk merayakan Natal di sebuah panti asuhan, di mana di sana ada anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua lagi dan kemudian ada di panti asuhan. Ya, setidak-tidaknya saudaraku, momen Natal ini jangan kita hanya untuk peruntukkan bagi kita, tapi juga harus bagi orang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Supaya dengan demikian saudaraku, maka mereka pun akan tersentuh hati dan pikirannya, termasuk imannya, bahwa Yesus itu datang untuk menyejukkan hati manusia siapapun itu, sekaligus mempersiapkan diri bahwa Yesus itu akan datang. Yesus pun mengatakan bahwa kedatangannya itu seperti pencuri di waktu malam. Ada security yang menjaga, mungkin security-nya ada 2, 3, 4, tapi masih bisa tetap kebobolan. Saudaraku, ketika kita mengetahui ada maling pada malam hari, padahal gerbangnya dijaga oleh anjing herder, dijaga oleh security, tapi masih tetap juga kecolongan. Bayangkanlah saudaraku, itulah kematian. Uangmu sebanyak apapun dianggap itu security, tidak akan bisa menghambat kematian. Rumahmu yang mewah itu, anggaplah itu sebuah gerbang berlapis-lapis, itu tetap tidak bisa menghambat kematian. Siapapun orang akan mati. Kematianmu adalah akhir zaman bagimu, kematianku adalah akhir zaman bagi kita. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali bagi kita. Kalau begitu, ketika hari kematian kita tidak tahu kapan, maka ketika nas hari ini ayat 34, Yesus berkata, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Jagalah dirimu supaya tidak terlena dengan keindahan-keindahan yang ada di sekitarmu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di pesta-pesta Batak, ya di gedung mana aja lah, mau Mulia Raja kah, ya mau di Mangaraja kah, atau di gedung, banyak gedung saudaraku, seperti di Bekasi itu, ya ada namanya ya gedung Tiara, ya ada yang namanya gedung Girsang, ada yang namanya gedung Lestari. Setiap pesta-pesta kita lihat ibu-ibu itu pantang mendengar musik, manortor dia, manortor, joget. Tetapi begitu tiba Natal, kalau mereka disuruh trio tak ada yang mau, isi vokal grup Natal tak mau. Tapi di pesta-pesta si birong-birong muncul saudaraku. Padahal si birong-birong itu tidak relevan dinyanyikan oleh orang Kristen, karena si birong-birong itu adalah gambaran nyanyian duniawi dan lain sebagainya saudaraku. Ayo dikatakan, jaga dirimu, jangan sampai kita syarat oleh pesta pora. Karena biar bagaimanapun Tuhan itu akan datang. Jangan sampai kedatangannya mengejutkan dan menimpa kita. Tapi kita harus siap sedia. Kapanpun dia mau datang, kita didapatkannya sedang selalu setia kepadanya. Oleh karenanya mari saudaraku, kita rayakan Advent yang pertama ini tidak hanya melihat Yesus yang akan lahir di palungan itu, tapi juga kita harus arahkan hati dan pikiran kita kepada sebuah pandangan di atas, bahwa di tengah-tengah awan yang ada di atas itu akan datang anak manusia untuk menghakimi dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik, Tuhan yang di surga. Terima kasih di tengah-tengah sukacita kami di masa Advent, di mana kami mempersiapkan diri kami, mempersiapkan rumah kami, mempersiapkan gereja kami, bahkan mal-mal juga mempersiapkan gedung-gedung dengan berbagai macam dekorasi, pernik-pernik Natal. Tuhan yang di surga, biarlah itu tidak hanya berhenti bahwa kami akan merayakan kelahiran Yesus, tapi itu juga akan tembus sampai kepada pemahaman kami, keyakinan kami bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini, karena zaman akhir ini memang akan berakhir. Tuhan
yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih terus diberikan kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan, dan ajari kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan yang di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang sakit, berkati Tuhan obat yang dipakai, yang dimakan, juga Tuhan berkati para dokter, para medis, berkati juga Tuhan orang yang lemah, berikan kekuatan, orang yang bersedih Tuhan hiburkan. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu orang yang mengeluh, berikan pengharapan yang baru. Mereka yang masih terus mencari pekerjaan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan, agar mereka tidak bosan-bosan untuk mencari pekerjaan. Kami serahkan Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu yang sedang sekolah, kuliah, Engkau berkati, agar mereka Tuhan sukses. Kami berdoa Tuhan khusus buat HKBP yang akan mengadakan sinode Godang mulai besok tanggal 2 sampai dengan 8 Desember. Biarlah Tuhan sinode Godang HKBP boleh berlangsung dengan baik. Pemilihan Eporus, Sekjen, dan 3 kepala departemen serta 32 Praises. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik. Tuhan yang akan memilih yang terbaik buat HKBP. Kami serahkan Tuhan agar para sinodestan tetap berteduh hati, tetap kompak, tetap bersekutu sekalipun berbeda dalam pilihan. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pengasihan-Mu. Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto, berkati Tuhan, sanggupkan dia memimpin negara ini, memimpin pemerintahan. Kami serahkan Tuhan juga Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Engkau Tuhan terus pakai sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan mulut-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu, untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu, supaya semakin banyak orang yang bertobat dan mau sujud menyembah kepadamu dan meminta ampun kepadamu. Supaya dengan demikian Tuhan, ketika masa Advent ini, maka kami juga mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan-Mu kedua kali. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Amin.